الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berniat untuk beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, sembari mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada satupun pedoman hidup yang tidak diketahui oleh manusia. Semua sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Islam di saat Allah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah yang saya hormati, Tunku Umum, para alim ulama, ayah bunda yang saya cintai, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini merupakan pertemuan wa'adul haq, janji pasti, yang ke-11. Kita masih membacakan hadis yang ke-20 tentang tanda kiamat kecil, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, kitab Al-I'tisam bi Kitabillah was Sunnah, juz 12, halaman 312. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la taqumu as-sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in faqila ya Rasulullah kafarasi war-rum faqala wa minan nas illa ulaik. Sadaqallahu Rasul Karim. Ini merupakan sebuah gambaran yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kiamat itu tidak akan pernah terjadi sampai pada suatu saat umat ini akan mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka mengikuti kebiasaan dan tradisi umat-umat terdahulu? Digambarkan di dalam hadis bahwasanya shibran bi shibrin, sehasta demi sehasta, ziraan bi zira'in, setapak demi setapak, mereka akan mengikuti tradisi umat-umat terdahulu, yaitu tradisi umat-umat kaum Romawi dan kaum Persia. Hari ini kalau kita ingin melihat dalam konteks hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita mencontohi kehidupan mereka, hampir dalam semua aspek kehidupan kita itu sudah terkontaminasi dengan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan tersebut merupakan adalah kebiasaan yang mereka lakukan. Salah satu contoh, kalau kita ingin melihat bagaimana tradisi dari segi makan,
Rasul menganjurkan kepada umatnya bagaimana umatnya itu harus mengkonsumsi makanan. Dengan mengatakan bahwasanya makanlah makanan dengan tanganmu. Hari ini apabila kita sudah pergi ke tempat pesta, maka tradisi yang paling berubah itu adalah makan dengan sendok. Ini merupakan sebuah kebiasaan yang apabila kita melihat dari segi medisnya, maka ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena di tangan manusia itu ada yang dinamakan dengan mikroba yang bisa dapat membusukkan makanan lebih cepat di saat seseorang mengkonsumsi makanan dengan tangannya. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang kita mengikuti kebiasaan orang-orang Eropa maupun orang-orang Timur. Romawi dan Persia ini merupakan dua buah simbol kedikjayaan kerajaan pada masa itu. Sehingga ada sebagian orang mengatakan inilah sebenarnya peradaban. Tapi kalau menurut saya ini bukan peradaban. Ini hanya kemajuan. Tapi bukanlah sebuah peradaban. Peradaban yang diajarkan oleh Islam bukanlah seperti itu. Salah satunya dalam pola makan tadi, saat seseorang mengkonsumsi makanan dengan sendok, ya, ataupun bukan dengan tangannya seperti yang disunnahkan oleh Rasul, ini merupakan sebuah tradisi yang kita sudah buang dan kita tinggalkan. Padahal Rasul ingin memastikan umatnya agar mereka hidup sehat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita menghadiri acara undangan-undangan besar, itu dikenal dengan sebuah tradisi yang dinamakan dengan standing party. Apabila kita selaku umat Islam ambil makan dan jongkok, itu akan diketawain. Begitulah sudah menjadi remeh-temeh. Bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu akan dianggap kulot, akan dianggap kuno, akan dianggap ortodok oleh mereka-mereka yang sudah terkontaminasi pola pikirnya dengan pemikiran-pemikiran orientalis. Padahal dari segi medis, kalau misalnya kita ingin mengkaji, kenapa Rasul menyuruh kepada kita di saat kita mengkonsumsi makanan itu, kita harus duduk. Kenapa? Karena lambung kita akan berfungsi secara maksimal di saat makanan itu masuk ke dalam. Dan tidak akan pernah berfungsi usus kita, lambung kita itu secara maksimal apabila kita mengkonsumsi makanan dan meminum sambil berdiri. Nah, alhamdulillah, spirit adanya sekolah-sekolah Islam baru-baru ini itu sudah kembali mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana seharusnya seseorang itu di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Sehingga ya, saya melihat langsung ada seorang anak yang menegur orang tuanya. Di saat ayahnya minum sambil berdiri, si anak langsung membacakan sebuah hadis, la yashribanna ahadukum qa'iman. Bahwasanya tidak dibenarkan seseorang itu minum sambil qa'iman, sambil berdiri. Ini merupakan sebuah upaya untuk kita semuanya kembali kepada khitah kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kalau dalam pola mengkonsumsi makanan dan minuman, janganlah kita mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kita. Dan hal ini sudah diprediksikan, hari ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya kita akan mengikuti tabiat dan karakter umat-umat terdahulu. Sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Sehingga apabila mereka memasuki ke dalam lubang dhab, ya, apabila mereka memasuki ke dalam lubang dhab itu adalah kadal, padang pasir
dan itu tempatnya sangat sempit, maka kita juga akan masuk ke dalam lubang dhab tersebut. Dhab salah satu binatang yang pada saat para sahabat melakukan syukuran diundang Rasul, Rasul tidak melarang dan Rasul hanya diam di saat para sahabat memakan makanan dhab, kadal padang pasir. Banyak para jamaah haji Indonesia yang mencari kadal padang pasir ya, untuk konsumsi obat kuat katanya. Bagi yang lemah-lemah mengkonsumsi dhab, kadal padang pasir. Sebenarnya makanan ini makanan yang memang sangat tahan lama. Kenapa? Untuk dimasak makanan dhab ini, untuk dimasak itu memerlukan waktu sekian jam baru lempuk dia. Nah, banyak sekali permintaan dhab itu bagi jamaah haji Indonesia, dan biasanya yang jual itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari Kairo kepada jamaah haji. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita mengikuti tradisi-tradisi orang-orang yang bukan dari agama kita. Salah satu hal yang ini menjadi sebuah fenomena apabila itu dikemas di dalam konsep ekonomi, dalam ekonomi kapitalis, di saat seseorang yang menemukan sekali yang menjual air putih itu dikatakan dengan ide brilian. Ya. Orang yang pertama sekali, dulu tidak ada. Masa kecil saya, kalau misalnya naik PM Toh, naik Liberty, ya, mau minum air putih tidak usah beli. Misalnya mau pergi misalnya dari semuanya kemana, naik mobil Liberty itu, berdiri di warung, teh sebuah gelas, boleh minum. Menandakan apa? Inilah yang dinamakan dengan peradaban. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjual minuman air putih, dan itu peradaban tertinggi di dalam Islam. Walaupun hari ini ada sebagian produsen minuman yang mencantumkan di labelnya, minuman ini sekian persen akan disumbangkan untuk fakir miskin. Boleh, tidak ada masalah. Tapi yang ingin kita ceritakan kepada umat Islam semuanya, dalam peradaban Islam, air itu tidak pernah dijual. Air itu tidak pernah dijual. Bahkan kami pada tahun 90-an, kalau misalnya itu berbelanja di pasar di Mesir, namanya pasarnya Sayyidah Zainab, ya, dekat dengan Masjid Sayyidah Zainab di Mesir itu ada orang yang memang lalu lalang di dalam pasar menggendong sebuah kendi yang hanya untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang pergi berbelanja. Airnya sangat dingin karena dimasukkan ke dalam kendi dan itu disedekahkan kepada semua orang. Siapapun yang ada di pasar itu disedekahkan. Nah, dulu pada masa-masa kerajaan Islam, masa-masa khilafah, itu ada dinamakan dengan Dar ad-Daqiq. Dar ad-Daqiq itu merupakan sebuah tempat di mana, katakanlah misalnya di kota Utsmawi, itu ada Dar Daqiq. Dar Daqiq itu di lantai paling dasar itu disimpan air untuk keperluan semua orang yang membutuhkan air. Dan itu dari mana? Air itu adalah sedekah. Air itu adalah sedekah. Ini spirit seperti ini sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau kita berbicara secara ekonomi, ya, kalau kita secara ekonomi, dan kita ingin mengatakan selama ini ada sebuah isu yang sering diungkapkan oleh jamaah semua, ayo kita boikot produk-produk non-Islam. Ya. Ayo kita boikot produk-produk non-Islam. Apa solusinya? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Salah satu produk, kita tidak usah menyebutkan, itu sampai ke pelosok. Di mana di pelosok? Kalau misalnya di Aceh Utara, di Gunci, di Riseh, ada produk tersebut masuk. Produk minuman air dalam kemasan. Tetapi produk yang memang diproduksi oleh orang Islam itu tidak sampai. Kenapa menjadi pertanyaan yang seperti itu? Dikarenakan
Ada beberapa hal dikarenakan memang kapasitas produksi kita itu tidak sanggup untuk mengcover seluruh kebutuhan masyarakat Aceh. Ini sebenarnya yang harus kita pahami bersama, bahwasanya pemahaman fardu kifayah itu bukan hanya sekedar di dalam memahami ibadah mahdhah. Bukan hanya sekedar dipahami fardu kifayah itu adalah dalam sekedar ibadah mahdhah. Akan tetapi fardu kifayah, kebutuhan umat Islam terhadap produksi air yang diproduksi oleh orang Islam, dan itu merupakan sebuah fardu kifayah kepada kita semuanya. Bayangkan hari ini jemaah yang dirahmati Allah. Kebutuhan telur untuk Aceh itu satu hari itu adalah 1,3 juta butir. Siapa yang produksi? Saya tidak usah menyebutkan nama perusahaannya. Perusahaan A, perusahaan B, semuanya mereka yang mendistribusikan. Mulai dari bibit ayam petelur sampai kepada pakannya, sampai kepada kandangnya. Umat Islam jadi apa? Yang menjadi pertanyaan, apakah tidak ada ahli gizi di Aceh, anak Aceh yang memang pintar untuk mengcreate sebuah pakan makanan? Apakah tidak ada ahli genetik yang bisa membuat ayam itu bisa penetas telur? Ini konsep sebenarnya yang harus dipahami, bahwasanya kalau seandainya kita sampai dengan hari ini masih mengikuti tradisi mereka, itu kita tidak akan pernah maju. Maka konsep yang bisa hanya mengalahkan mereka itu hanya dua. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dua cara bagaimana memboikot sistem perekonomian orang-orang kafir, hanya ada dua cara. Yang pertama sekali adalah matikan riba, ya. Yang kedua adalah tumbuhkan sedekah. Hanya dengan dua cara ini. Kenapa? Karena inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bayangkan, bisa nggak dibayangkan jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya transaksi non tunai itu, ya, seperti katakanlah hari ini seperti transfer, clearing, itu sebenarnya sudah dilakukan dari masa dahulu, masa sahabat. Paham? Orang, misalnya saya sebagai pengusaha di Baghdad, di Irak, ya, mempunyai usaha, nanti hasil dagangan saya ini tidak dibayar. Nggak usah ambil sekarang, ambilnya nanti saja. Saya akan ambil di Syria. Contoh yang paling gampang, saya tinggal di Luxmawe, misalnya. Hasil dagangan saya yang di Jakarta, itu nggak usah saya ambil. Saya akan ambil nanti di Bandung, misalnya. Atau saya ambil di mana? Tempatnya sekian, akan saya cairkan sekian. Itu transaksi seperti itu sudah ada sejak masa sahabat. Kenapa? Karena para sahabat tidak menggunakan sistem yang di-create oleh orang-orang kapitalis seperti hari ini. Ini kan cuma alat saja yang canggih, yang dinamakan dengan mobile banking, SMS banking, internet banking. Dulu umat Islam itu jauh lebih canggih. Kapan mereka bertransaksi semua itu? Kapan mereka melunasi dan kapan mereka mengangkat kontrak? Akadnya itu kapan? Itu mereka lakukan di saat mereka melakukan haji. Coba bayangkan. Haji itu bukan hanya sekedar perjalanan melakukan ibadah ritual. Haji itu merupakan tempat bagi para umat Islam untuk melakukan transaksi-transaksi perdagangan. Dari semua para pedagang-pedagang pada saat itu mereka akan mengikat dan akan mencairkan uangnya pada saat musim haji. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwasanya boleh mengambil manfaat. Ya, di saat kita melakukan haji boleh kita mengambil manfaat. Manfaat tersebut ditafsirkan oleh para ulama kalau misalnya kita membuka adalah transaksi bisnis. Hari ini konsep haji tersebut sudah diubah hanya sebagai perjalanan spiritual, hanya sebagai untuk melaksanakan ibadah saja. Padahal
ini merupakan sebuah momen bagi umat Islam untuk bisa menyatukan semua ide-ide mereka. Di saat mereka berkumpul di sana, melaksanakan ibadah ritual setiap setahun sekali, dan di sana mereka akan membicarakan berapa kebutuhan, katakanlah daging untuk kota ini, berapa kebutuhan pakaian untuk kota ini, berapa kebutuhan, itu semuanya akan dibuat dalam siklus value chains. Semua data kebutuhan masyarakat itu akan terdata. Sehingga para sahabat itu, mereka itu kayanya kaya maksimal, jamaah yang dirahmati Allah. Bahagianya bahagia maksimal. Kalau menikah pun menikahnya maksimal. 4. Tidak seperti kita. Atha bin Rabah, salah satu istrinya, itu mendapatkan harta warisan di saat meninggal, itu 2 juta dirham. 1 dirham 60.000. 2 juta dirham. Berarti dia, setiap istri mendapat 2 juta, berarti ada 8 juta dirham yang diperolehi oleh istrinya. Dan itu adalah 1/8 dari hartanya, dikarenakan beliau mempunyai anak. Maksimal kayanya para sahabat. Padahal dulu, sewaktu menikah pertama, beliau sangat miskin. Tidak ada harta apapun. Kadang-kadang mereka itu sendal jepit pun tidak ada. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa kaya? Karena mereka menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini sebenarnya kunci kenapa kita hari ini tidak pernah sukses, baik berbicara dalam skala Aceh maupun secara skala nasional. Kita bercerita tentang perbankan syariah hari ini, tapi stagnan. Perkembangan perbankan syariah itu hanya mencapai pada porsi 5%. Sudah 17 tahun. Bahkan lebih. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah di dalam sistem. Selama kita masih menggunakan sistem yang di-create bukan oleh Allah dan Rasul, maka kita tidak akan pernah mengalami kesuksesan tersebut. Ini kita berbicara tentang sektor perekonomian. Belum lagi di sektor pendidikan. Berapa banyak dan berapa lama anak didik kita yang kita didik, ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tidak tahu mau kemana. Ini sistem pendidikan juga kita, kenapa seperti ini? Karena kan kita mengadopsi sistem yang setelah dipakai oleh orang-orang kapitalis. Maka kita harus mempunyai dan harus kembali kepada peradaban yang pernah membuat Islam ini agung. Ini salah satu kuncinya. Di saat kita tidak mau kembali kepada peradaban tersebut, maka kita tidak akan pernah akan meraih kesuksesan tersebut.